Oke, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Griffy Channel ya. Akhirnya Griffy Channel kembali upload video setelah sekian lama gua nggak upload video, dan gua hari ini akan kembali dengan format yang berbeda ya. Setelah sebelumnya ada format unboxing, tutorial singkat, dan sekarang gua akan upload konten eksperimen ya, sekaligus di sini menghidupkan kembali mayat hidup ya, yaitu laptop dari zaman gua SD tahun 2000 berapa tuh, 2008 2009 kayaknya. Jadi udah berapa tahun yang lalu, itu udah belasan tahun yang lalu. Itu adalah laptop Lenovo ThinkPad 14 kalau nggak salah. Jadi Lenovo ThinkPad 14 ini akan gue hidupkan. Dia tuh warnanya merah ya. Kenapa dia mati? Ya mungkin karena udah tua kali ya. Dan masalahnya kenapa? Masalahnya itu ketika gue mau hidupin lagi kemarin, dia tuh bahasanya mah boot loop ya. Kalau di HP tuh boot loop, dia hidup mati hidup. Enggak mati sih. Kalau di kasusnya di laptop ini tuh dia ngestak di logo ThinkPad. Mungkin nanti akan gue tunjukin, dan gue nggak tahu itu masalahnya kenapa. Mungkin nanti sambil videonya berjalan gue akan cari tahu kenapa masalahnya, dan setelah itu mungkin gue akan kasih OS ya, tapi nggak tahu OS apa. Yang jelas dulu itu pakai Windows XP, tapi mungkin di sini gue akan pakai antara Ubuntu atau gua ganti Windows lagi, tapi Windows 10 yang Spectre ya, yang ringan jelas. Nah, kira-kira masalahnya apa sih ini, dan juga mungkin apakah ada part yang harus diganti gitu ya. Langsung aja kita ke videonya, tapi ini gue mohon maaf videonya agak kurang proper ya, karena gue memang sekarang alat jadi seadanya lagi. Tripod gue rusak kemarin, ini juga pakai tripod seadanya ya. Jadi ya, enjoy the video guys. Ini dia guys laptop yang gue ceritakan tadi, yang gak bisa masuk BIOS ya. Dia di interrupt nih, gue pencet enter, dia stuck gitu, gak mau masuk BIOS. Coba kita matiin lagi, kita nyalain lagi. BIOS tuh F2 kalau nggak salah, F2. Kita F2 ya. F1, sorry, F1. Tapi dia nggak mau masuk BIOS. Ya. Gini stuck terus. Nah, sekarang kita coba pakai bootable device yang udah gua siapkan. Ini ada flash disk dari Philips yang di dalamnya udah ada Ubuntu 2204. Langsung aja, kalau bootable device itu dia 12 pencetnya ya. Udah nyala F12 nih, dia preparing boot device list, tapi dia stuck. Ini mau kalian tungguin sampai kiamat juga nggak akan masuk nih ya. Jadi beginilah keadaannya. Nah, maka dari itu kita akan bongkar laptop ini. Kita bakal pretelin si laptop ini ya, karena ya perkara tadi. Jadi dia bermasalah ya, si harddisknya ini. Gue yakin harddisknya nggak mungkin baterai BIOSnya nggak mungkin, karena menurut ChatGPT ini emang dari forum juga. Gue pakai Gemini sih, menurut Gemini dia emang ada masalah di harddisk katanya sih gitu. Coba aja kita ganti, nanti setelah kita ganti apakah bisa masuk BIOS atau enggak, itu nanti kita ulik bersama-sama. Nah, maka dari itu kita bongkar dulu yuk cover si laptopnya. Nah ya guys, ini dia si belakang atau bawah laptopnya ya. Nah, jadi anaknya laptop zaman dulu itu, dia ketika buka ini si bawahnya ini, dia tuh langsung kelihatan nanti ada RAM itu di sini, sama harddisknya itu di sini, nanti di sini. Nah,
enak ya laptop jadul tuh. Ini gue sambil buka sambil cerita ya. Jadi laptop jadul itu kayak gitu semua rata-rata. Bahkan dulu gue punya laptop zaman gue SMP. Ini kan laptop zaman gue SD nih. Nah, ada laptop zaman gue SMP itu masih Asus mereknya. Asus dia pun sama kayak gitu. Jadi modelnya buka bawah langsung kelihatan semua harddisk sama RAM-nya. Nah, sedangkan laptop zaman sekarang tuh mempersulit ya. Jadi dia tuh kalau mau upgrade harus buka keyboard dulu, sedangkan kalau buka keyboard yang bagian atas ini nanti harus cabut fleksibel, fleksibel untuk touchpad, fleksibel untuk keyboard, terus harus cabut cabutnya juga harus hati-hati, nggak boleh asal gitu ya, kalau asal nanti rusak fleksibelnya. Nah, makanya ini laptop zaman dulu nih gampang bukanya, jadi mempermudah kita banget ya kayak laptop zaman sekarang. Nah, gue punya akhirnya laptop itu zaman gue kuliah, dia apa namanya, bentar ya, udah kebuka. Gue punya laptop zaman kuliah gitu, dia harus dibuka dulu keyboardnya baru bisa upgrade harddisk, RAM segala macam, bahkan harus buka motherboardnya dulu gitu. Jadi dibalik, benar-benar dibalik kayak gini. Jadi kan kalau yang laptop apa namanya, yang biasa tuh ketika buka keyboard gitu, ini dibuka langsung kelihatan harddisk atau RAM-nya. Nah, enggak, laptop gue itu dulu kalau mau ganti RAM harus dicopot dulu motherboardnya, otomatis harus lepasin semua baut, baru dibaliknya itu ada RAM. Itu ribetnya laptop sekarang tuh kayak gitu. Dia efisiensi harga aja, tapi untuk kepraktisan dia benar-benar kurang. Nah, ini tugas pertama kita adalah ganti harddisk dulu, ganti RAM. Harddisknya gampang nih, tinggal copot begini itu udah langsung kebuka. Nah, ini nanti gue ganti di belakang layar aja, sebentar ya, gue ganti dulu. Gue lepas dulu ininya sih, covernya ya, sebentar. Nah, ini dia penampakan harddisk. Di baliknya adalah harddisk bermerek Hitachi dan dia hanya 320 GB dengan 7200 rpm. Ini harddisk jadul dan berat banget. Nanti kita akan ganti ke harddisk yang ini ya. Jadi kita akan ganti ke harddisk yang ini Toshiba 500 GB. Nah, ini untuk harddisk nanti gue pasang dulu juga covernya, lalu gue pasang setelah ini ya. Habis itu kita ganti RAM. Ini gue pasang dulu covernya yang harddisk yang baru ini. Oke, sebentar. Nah, ini dia setelah dipasang. Buat kalian yang penasaran masang kayak gini, cuman baut-baut sini ya dilepas, ada 4 ya, dilepas langsung nanti lepas aja, udah gampang. Dan ini ngadepnya, yang cover ini ngadep ke atas ya, stiker ini ngadep ke atas. Jadi kalau dari kita lihat dari soketnya aja, ini kan kecil, gede gitu kan, ini lebih lebar, lebih kecil gitu. Nah, kita pasang RAM dulu. Sebelum pasang pastinya kita harus lepas dulu RAM lamanya. Kenapa gue ganti RAM? Karena yang ini cuman 2 GB, sorry. Yang ini cuman 2 GB ya, 2 GB. Dan yang ini 4 GB. Jadi cuman 6 GB ya. Nah, sekarang gue pengen ganti jadi 8 GB nih, ada satu lagi. Nah, cuman masalahnya gue sebenarnya punya 3 RAM 4 GB. Nah, yang vegan ini bermasalah. Kemarin tuh gue coba di laptop lain, gue pasang, dia nggak mau nyala karena yang ini bermasalah. Jadi kita akan pasang ini aja nih 2, jadi 4x2, cuman sepertinya akan berbeda nih tegangannya ya. Kita pasang aja sebentar, ini agak susah lihatnya. Ini gue nggak tahu udah kepasang atau belum, sebentar gue cut dulu. Oke, ternyata sudah terpasang.
Ini agak nggak kelihatan ya kalau dari sudut pandang gua, sudut pandang kalian pasti kelihatan sih ini tuh, cuman gue kehalangan ya. Oke, udah kepasang, klik. Nah, oke, udah kepasang. Jadi yang di bawahnya Samsung, yang di atasnya Crucial kita taruh atas ya. Nah, terus ini ada harddisknya nih, kita pasang aja langsung ke soketnya ya. Nah, dia nih cara masang gini guys, dia agak nggak susah sih, jadi harus dia tuh di sini ada celah gitu. Nah, ini harus dimasukin ke celahnya tuh kan, masuk celah baru dipasin ke atas. Nah, ini karena lebih kecil dari harddisk sebelumnya, jadi harus agak diangkat baru masukin ke soketnya. Yang sebelumnya kan lebih gede, bentar agak susah. Nah, udah kecolok deh harddisknya. Oke, ini udah kepasang semua, cuman gue akan biarin dia terbuka dulu supaya nanti ketika ada apa-apa gue nggak usah bongkar pasang si covernya lagi, karena lumayan banyak itu bautnya, ribet. Sekarang kita siapin dulu, dan angle-nya gue ganti dulu seperti ke yang awal tadi ya, biar kalian bisa lihat monitor jangan jelas. Kalau kayak gini kan gak kelihatan tuh. Oke, sebentar. Oke, ini dia penampakannya udah dipasang semua, mouse, keyboard juga udah gua pasang. Nah, ini langsung aja kita nyalain, tapi sebelum nyalain kita colok dulu bootable device yang berisi Ubuntu 2204. Dan ini gue bakal pakai Ubuntu ya. Gue lupa tadi udah ngasih tahu atau belum, gue bakal pakai Ubuntu karena ini akan jadi laptop ngoprek iya, laptop buat ngoprek gua dan bapak gua ya. Jadi nanti akan gua pakai ngoding ya, gua belajar bikin web ataupun ngoding yang lainnya di sini ya. Tapi yang lebih ini ya sih, pengen ngoprek Ubuntu lebih lanjut aja sih dibanding kalau kita pakai Ubuntu di virtual machine. Mungkin kalau di laptop lebih enak ya, sambil ngobrol kita sambil nyalain aja dan kita spam F12. Nah, ini beda kayak tadi nih, dia preparing boot device list dan langsung masuk ya guys, langsung masuk dengan mudah ke BIOSnya. Ini nggak jelas tulisannya. Nah, nah kenapa nih? Wah, fokus. Jadi itu langsung masuk ke bootable device nya ya. Ini kita ganti ke Philips aja, kita ganti ke Philips. Ini video akan lumayan lama ya, tapi mungkin akan gue cut juga ke bagian yang lebih penting. Nah, ini kita try or install Ubuntu ya. Ini buat kalian yang gak pernah install ulang nih, ini adalah cara untuk install ulang laptop kalian, tapi bedanya ini pakai Ubuntu bukan pakai Windows. Mungkin nextnya akan gue tutorin buat kalian yang males gitu ya, install ulang itu semudah itu guys. Tinggal kalian modal nih flash disk 8 GB, kalian udah bisa install ulang laptop kalian. Nah, tapi ini pakai Ubuntu dulu. Mungkin di next video kalau banyak yang request, mungkin nanti akan gua kasih tutorialnya ke kalian ya. Ini kita tunggu dulu sampai dia nyala. Nah, ini udah masuk ke installer Ubuntunya, dan ini installnya sumpah lebih gampang daripada nginstal Windows. Ya, langsung aja. Nah, akhirnya setelah menunggu lumayan lama, sebentar ini nggak fokus. Nah, udah fokus ya. Jadi masalah fokus loh. Ini dia tampilan ketika kita menginstal Ubuntu di PC atau laptop kita nih. Kita yang install aja, jangan try ya. Kalau try itu nanti kalau cabut flash disk atau bootable device kalian, udah nggak ada lagi Ubuntunya. Jadi kita install aja. Nah, ini English aja semua, nih cuman keyboard lewat doang. Terus kita masuk wifi ya. Ini wifi gue cuma 1 sampai 8 guys.
kita connect aja, continue. Jadi sambil connect. Nah itu udah connect tuh. Ini nunggu lagi, oke, banyak nunggu, kalian harus banyak sabar aja kalau install ulang. Nah ini dia. Jadi di sini nih ada kita mau normal installation atau minimal installation, kita normal aja. Terus di sini ada download update ya, while installing Ubuntu. Jadi dia nanti download update-nya sambil kita menginstal Ubuntu-nya. Lalu ada install third party software for graphic and wifi hardware additional media format. Jadi dia nginstal third party software ya untuk graphic card misalnya atau wifi hardware dan lain-lain ya. Nah ini kita install aja supaya nanti nggak ribet ya, karena ini bakal jadi daily driver kita. Jadi kita installnya kayak gini ya. Nah setelah itu kita tunggu lagi, ini emang banyak nunggu ya. Nah ini kan kebetulan hard disk ini ada isinya, jadi kita erase aja ya, erase disk and install Ubuntu. Dan itu kalau nggak salah kalau misalnya udah ada OS-nya ada pilihan juga, ganti misalnya dari Windows 10 ke Ubuntu, misalnya erase atau hapus Windows 10 dengan Ubuntu, atau misalnya kalau udah ada Ubuntunya tapi versinya di bawah, misalnya Ubuntu 18, nah dia nanti ada tulisan upgrade atau update to Ubuntu yang kita mau install, misalnya 22 atau 24 atau 20. Jadi upgrade or update to Ubuntu 18, misalnya kita pakai 18 to Ubuntu 22 atau 20 ya, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya kalau kalian misalnya mau bersihin ya erase aja, erase disk and install Ubuntu. Pokoknya ini sesuai kebutuhan kalian. Tapi kalau ini cache-nya dari hard disk eksternal yang gak kepake ya kayak gini. Tapi kalau yang ada isinya nanti akan berbeda lagi kasusnya. Maksudnya isinya nih OS ya. Tapi ini kebetulan isinya bukan OS, jadi kayak gini case-nya gitu. Nah ini nggak tahu kenapa udah ke setting ke Jakarta ya. Biasanya kalau kalian install Ubuntu itu default where are you-nya itu di New York, tapi ini udah ke Jakarta jadi oke. Kebetulan sambil ada azan ya, jadi kita pause dulu. Gua nggak akan ngomong tapi sambil gua proses aja ini. Ini password biar gampang 1 sampai 5 aja. Nah ini langsung lanjut ke proses instalasi, tapi akan gua cut aja karena ini prosesnya akan sangat lama sekali. Jadi akan gua cut aja sampai nanti kita udah masuk ke tampilan awal dari si Ubuntu 22 ini ya guys. Oke. Nah ini dia setelah instalasinya selesai, kita disuruh restart sama Ubuntunya. Kita restart dulu. Nah di sini kita suruh cabut si bootable-nya. Habis itu pencet enter. Ini kita cabut dulu. Nah, press enter. Ya sebenarnya sampai sini si Ubuntu tuh udah selesai. Jadi nanti habis ini kita ke tampilan awalnya. Udah gitu ada beberapa tahap lagi sih yang harus dilakukan. Mungkin biar videonya agak lebih panjang sedikit, gue akan liatin apa aja yang perlu dilakukan setelah kalian install Ubuntu ya. Nah jadi ini adalah tampilan awal untuk Ubuntu. Buat kalian yang belum pernah
lihat ya kayak gini Ubuntu ya. Nah ini biasanya ada update ya. Nah ini nggak usah dulu, nih kita skip dulu. Ini kita skip dulu aja, terus iya next. Nah biasanya ada update nanti. Ini locationnya kita matiin aja. Software nanti aja, tapi nanti kita pasti akan install Visual Studio, tapi nanti itu mungkin akan gua kasih tutorialnya sendiri ya, gimana misalnya kalian mau ngoding gimana caranya. Tapi nanti mungkin gua akan kasih tutorial terpisahnya di Ubuntu 25.05 ya kalau nggak salah ya. Nanti pokoknya di virtual machine ya, nggak mungkin di laptop ini karena laptop ini waduh banget ya kalau buat ngerekam. Tapi kalau bisa mungkin nanti akan gua kasih tutorialnya, tapi pasti di PC gua sih, nggak mungkin di sini ya. Ini mulai autofocusnya hancur lagi ya. Nah jadi yang pertama kalian lakukan itu pasti update dulu ini. Tapi yang mau gua kasih tahu adalah untuk masuk ke terminal ini, kita masuk ke terminal dulu ya. Untuk masuk ke terminal kita pencet aja, klik aja Ctrl Alt T ya. Nah dia masuk langsung ke terminal. Cuma di sini kita update dulu yang ini nih. Setelah update yang ini baru kalian masuk ke terminal, terus biasanya sudo apt update. Nah ini kenapa tadi password itu harus singkat aja, supaya ketika kalian mau gini nih input password segala macam nih nggak panjang-panjang passwordnya. Nah ini setelah ini kita update dulu, nanti setelah update baru kita upgrade. Ini kalian klik Y ya. Nah ini kalian tunggu aja sampai beres, habis itu udah selesai. Itu aja yang kalian perlu lakukan untuk ketika kalian pertama kali menginstal Ubuntu ya. Nah itu dia, jadi masalahnya adalah di sini ya, di harddisk Hitachi ini teman-teman. Jadi gue nggak tahu ini harddisk kenapa ya, mungkin karena udah tua aja kali ya. Jadi penyebab rusaknya tuh ini, dan gak tahu kenapa gara-gara dia rusak jadinya nggak bisa masuk BIOS, nggak bisa masuk OS-nya. Di sini kan ada Windows XP. Yang khawatirnya adalah rusak karena entah virus entah apa gitu. Makanya mungkin nanti gue akan cek ini kenapa, dan gak tahu bakal gue update atau enggak. Tapi nanti kalau update mungkin gue akan update dalam bentuk reels aja sih. Jadi singkat aja videonya, gue akan jelasin kenapa sih harddisk ini tuh masalah gitu. Jadi setelah harddisk gue ganti, gue upgrade RAM-nya juga menjadi 8 GB yang tadinya adalah 6 GB ya. 6 GB tuh 4 tambah 2 ya. Jadi si RAM orinya tuh yang krusial gue tambah sama RAM Samsung. Nah di RAM juga tadi ada masalah tuh teman-teman. Jadi yang pertama tuh gua ganti RAM-nya sama RAM Samsung, sama satu lagi ada RAM Vegan. Tapi ternyata gak bisa nyala tuh. Gua nggak tahu yang mana yang masalah. Tapi di balik kamera ya, ketika gua off cam itu gua coba cabut tuh RAM Vegan-nya, gue coba cabut, lalu gue nyalain tuh laptopnya pakai RAM Samsung doang. Berarti ternyata bisa nyala, nggak error lagi, nggak tutut kalau laptop jadul berisik banget kalau nggak bisa nyala kan. Terus udah, oh ternyata Samsung bisa, ya udah otomatis RAM Vegan berarti yang bermasalah. Jadi RAM Vegan-nya gue singkirin, gue masukin lagi RAM yang asalnya, yaitu RAM krusial ya, yang 43. Jadi 4x2 sekarang. Jadi apa namanya, jadi
dua-duanya jadi 4 giga, jadi sekarang RAM-nya 8 giga. Jadi selain hard disk nih yang diganti, jadi RAM-nya juga gue ganti. Lalu Ubuntu akhirnya ya, OS tuh kita pakai Ubuntu yang 22 karena dibalik ketika off cam juga gue nyoba yang 18, ternyata yang 18 itu ketika gue install apa sih kemarin itu ya, React ya kalau nggak salah, React. Jadi ketika gue mau install React dia nggak support karena si Java atau apa versinya terlalu rendah karena Ubuntunya 18. Jadi si entah Java entah apa gue lupa versinya harus direndahin, otomatis si React juga harus pakai versi rendah nanti. Tapi kalau misalnya lu mau optimal itu harus pakai yang versi terbaru, tapi kalau versi terbaru nggak bisa karena di Ubuntu 18. Makanya akhirnya gue memutuskan menggunakan Ubuntu yang 22. Kenapa nggak yang 20? Khawatirnya terlalu rendah. Kenapa yang nggak yang 24? Khawatirnya terlalu berat karena harddisk yang gue pasang itu juga harddisk yang healthnya udah 50%. Nah itu dia. Kurang lebih kayak gitu aja video kali ini. Mohon maaf kalau kepanjangan ya, gue juga nggak berharap banyak sama video ini video gabut gue aja, tapi tetap bakal gue lanjut teksnya. Mungkin gue akan install kebutuhan ngoding gue di laptop itu, tapi gue virtualisasikan di VirtualBox. Jadi apa aja nih yang gue butuhkan untuk ngoding di laptop itu nanti gue virtualkan di VirtualBox. Jadi nggak akan gue pakai laptop itu tuh buat ngoding tuh. Maksudnya buat record ya, buat video tutorial nggak akan di situ karena gue yakin nggak akan bener gitu kalau dia OBS udah gitu tambah nanti Visual Code Studio, wah udah kacau. Jadi nanti gue akan virtualisasikan di sini aja pakai Ubuntu 25. Jadi mungkin nextnya di channel ini akan banyak video tutorial. Syukur-syukur kalau bisa monet, nanti kita akan lanjut lagi video eksperimen lainnya. Entah mungkin nanti kita coba-coba OS di laptop ini pakai harddisk lain atau gimana, nggak tahu. Tapi yang jelas yang selanjutnya adalah gue akan buat video tutorial mengenai Ubuntu. Gue akan mengenalkan Ubuntu ya di channel ini. Walaupun mungkin ya peminatnya sedikit, justru itu guys, Linux itu harus kita berdayakan di zaman Windows lagi kayak gini ya, lagi nggak bener. Mungkin nanti daripada video kepanjangan, gue akan jelaskan kenapa aja ya di video selanjutnya. Mungkin video kali ini gue cukupin aja. Makasih yang udah nonton, bye bye.